Ruang Tangga Rasa. Selamat datang di Ruang Tangga Rasa. Apa rasamu terhadap rasaku season 4. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo Happy Humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan dan menonton podcast ini, kamu selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, ini podcast di episode kedua ya. Episode kedua, tapi kita akan membahas temanya itu mengenai pengaduan hak asasi manusia. Jadi kalau dulu di awal-awal berdiri podcast kita itu kan ada kita bicara soal hak asasi manusia, kemudian kita bicara bicara tentang Komnas HAM, kemudian kita juga bicara dengan fungsi-fungsinya. Nah, tapi sebenarnya ada satu sebenarnya layanan di Komnas HAM ini yang sebenarnya merupakan pintu gerbang yang kemudian Komnas HAM menjalankan fungsi-fungsinya, baik fungsi pemantauan, mediasi, penyuluhan dan penelitian. Jadi ini sebenarnya kayak apa ya, bank data. Nah ini ada layanan pengaduan. Nah, kebetulan kita di sini ada narasumber. Pak Hari Kurniawan. Halo Pak Hari Kurniawan. Halo Happy Humans. Ya. Tapi lucu aja sebelum lanjut ya. Season 1, season 2 kayak sinetron aja ada season-seasonnya. Iya. Jadi tiap tahun Pak sebenarnya Pak. Jadi season 1 itu kalau nggak salah tuh di tahun 2020. Kemudian kita di season 4 nih. Berarti kita udah 4 tahun berjalan Pak. Oke. Gitu iya. Nah jadi ini ada berbeda memang. Kalau di periode 2022 sampai 2027 ini kan Pak ya. Ini baru ada nih komisioner pengaduan. Artinya ada Komnas HAM punya komisioner pengaduan yang menggawangi, yang bertanggung jawab atas pengaduan-pengaduan yang masuk ke Komnas HAM. Nah, Happy Humans mau tahu nih Pak, sebenarnya gimana sih Komnas HAM itu mengolah pengaduan dari masyarakat yang telah diterimanya itu? Mekanisme itu seperti apa sih Pak? Nah, ini perbedaannya dengan periode sebelumnya. Karena tidak ada komisioner pengaduan. Kalau dulu kan langsung bergabung dengan pemantauan. Jadi setiap pengaduan yang ada tanpa ditelaah terlebih dahulu langsung masuk ke pemantauan. Dan itu baru di pemantauan mau ditindaklanjutin apa enggak kan itu. Tapi dalam konteks yang sekarang ketika ada komisioner pengaduan, maka semua pengaduan yang masuk itu harus ditelaah dulu. Apakah ini perkara yang masuk ini akan ditangani atau tidak. Nah, salah satunya adalah kategorinya apakah perkara itu termasuk dalam dugaan pelanggaran HAM. Karena banyak juga ya kasus-kasus yang bukan dugaan pelanggaran HAM kemudian masuk ke Komnas HAM, misalnya perceraian. Oh gitu ya. Oh perceraian masuk juga perceraian berarti Pak ya? masuk, waris masuk gitu kan. Sampai kemudian ada orang yang berhalusinasi begitu kan, ketemu diancam oleh prajurit kerajaan Majapahit dan sebagainya, itu masuk di situ. Nah, kalau itu nggak ditelaah lebih dahulu apakah ini masuk pelanggaran HAM atau enggak. Nah, ini juga susah gitu kan itu. Oh berarti yang masuk itu bukan hanya pengaduan yang berdasarkan misalnya dugaan pelanggaran HAM, tapi juga ada banyak yang lainnya Pak ya. Mungkin ini juga karena masyarakat itu bertanya bahwa setiap tindakan yang mereka terima itu masuknya ke pelanggaran HAM. Nah, Happy Humans kalau mau tahu soal apa itu pelanggaran HAM, Happy Humans bisa tuh ngecek lagi di season sebelumnya, di season 1 sih kebanyakan ya tentang apa itu pelanggaran HAM, apa itu hak asasi manusia. Nah, itu bisa dicek juga. Nah, Happy Humans juga mau tahu nih Pak, sebenarnya ketika pengaduan itu masuk ke Komnas HAM, pengaduan mereka tuh tahu ini tuh kan ini pelanggaran HAM ya. Nah, manfaat apa sih sebenarnya yang akan mereka terima ini masyarakat? Jadi terutama nih. Kalau mereka misalnya melakukan pengaduan ke Komnas, nah ini kan nanti akan diterima oleh analis pengaduan, oleh petugas analis pengaduan. Nah, di analis pengaduan nanti mereka akan memberikan analisis. Pertama itu memberikan analisis pengaduan, kemudian mereka juga akan membuatkan nomor agenda. Nah, di nomor agenda itu bisa dicek. Jadi tidak perlu datang-datang ke Komnas HAM gitu kan untuk nanya perkembangan pengaduan saya gimana, nggak perlu. Kita udah, ini kan zaman digitalisasi ya. Jadi bisa melalui layanan WhatsApp misalnya untuk mengecek sejauh mana sih pengaduan mereka ditindaklanjuti begitu kan, dengan menyebutkan nomor agenda, atau melalui layanan Duham online. Oke. Jadi sebenarnya
sekarang itu dipermudah ya, tanpa mereka harus datang ke Komnas HAM, di rumahnya pun sambil nongkrong misalnya sambil ngopi, mau melakukan pengaduan HAM gitu kan, tinggal buka HP pengaduan.komnasham.go.id atau mereka download Duham online di App Store maupun di Play Store, sudah beres di situ. Jadi udah ada aplikasinya, kemudian ada apa namanya mau upload bukti bisa gitu loh. Jadi sekarang kan daripada susah-susah harus ke kantor pos nih, nggak ada waktu gitu kan. Ya udah gitu aja gitu loh. Digital semua. Digital semua. Digital semua. Oke, berarti kita ngupload bukti, kita ada resinya istilahnya gitu kan, punya nomor pengaduan, nomor registrasinya, baru kemudian kita bisa ngecek via internet misalnya gitu. Oke. Nah, mungkin ini setelah masuk pengaduan. Nah, itu kan nanti dibaginya gimana tuh Pak prosesnya? Ini masyarakat pengen tahu juga nih, apakah nanti kasus itu selesainya seperti apa sih sebenarnya? Ini kan banyak yang bertanya-tanya nih Pak. Sebenarnya kalau misalnya kita masuk ke Komnas HAM di layanan pengaduan, itu berapa hari diprosesnya, gitu kan? Berapa hari prosesnya? Itu kita tahu dapat feedbacknya itu atau feedbacknya itu berapa hari ke pengadunya gitu, ke masyarakat itu seperti apa gitu Pak? Kalau di Perkom yang baru, peraturan Komnas HAM terkait dengan layanan pengaduan, itu tidak lebih dari seminggu. Jadi maksimal 1 minggu mereka akan dapat feedback dari layanan pengaduan. Apakah kemudian muncul surat saran? Kalau itu bukan kewenangan Komnas HAM, maka akan muncul surat saran. Tapi surat saran itu juga akan disertai dengan inovasi terbaru lagi nih, sistem rujukan. Jadi di dalam sistem rujukan nanti ketika surat saran keluar, di surat saran itu biasanya berbunyi bahwa pengaduan tepat itu sebenarnya dan lebih cepat itu ke lembaga A. Nah, nanti kita bikin surat rujukan. Jadi dari surat rujukan itu nanti lembaga A yang dituju tidak harus menanyai lagi si korban atau si pengadu begitu. Jadi cukup membaca berkas dari Komnas HAM, tapi tentu saja ada inform consent di situ. Inform consent itu kayak formulir pernyataan persetujuan agar datanya diserahkan ke lembaga yang lain begitu. Itu. Berarti pengadunya itu tahu juga berarti Pak ya bahwa mereka itu diarahkan ke lembaga lain itu. Ya, ada lagi kalau misalnya ini tembusan gitu kan. Tembusan hanya tembusan aja, bukan mengadu ke Komnas HAM. Apa yang dikeluarkan? Surat tanggapan. Surat tanggapannya bukan menjawab tembusan dari si pengadu, tapi surat tanggapannya kita akan berkirim surat ke lembaga yang dituju tadi, yang bukan tembusannya tapi pengaduan langsung. Dan ini inovasi baru juga yang baru dimunculkan di akhir tahun 2023 untuk yang ke lembaga lain itu suratnya begitu. Selama ini kan surat tanggapan paling hampir sama dengan surat saran, bahwa pengaduan yang Bapak tembus, terima kasih sudah menerima sudah mengirimkan tembusan ke Komnas HAM gitu kan, dan sudah benar apa yang dilakukan Bapak bahwa Bapak melaporkan ke sini gini nih. Nah, itu sudah mulai dirubah sekarang. Jadi kita langsung berkirim surat misalnya ke LPSK. Ini ada pengaduan ke Komnas HAM dan butuh perlindungan saksi dan korban nih. Tolong ditindaklanjuti karena sudah mengadu ke LPSK. Tanggalnya segini. Nah, kayak gitu. Oke. Oh, berarti bisa seperti itu juga Pak ya? Bisa seperti itu. Itu inovasi baru dari layanan pengaduan. Iya, ada namanya sistem rujukan di situ. Oke. Iya, sistem rujukan. Nah, ini Pak, jika misalnya nih Pak ada kasus nih ya, dia urgent banget, genting gitu misalnya. Misalnya ada penggusuran itu ada banyak korban di situ dan itu masih terus berlangsung gitu kan. Nah, ada yang mengadu, cuman memang data-datanya agak kurang, tapi itu ada pengaduan dan suratnya udah masuk gitu misalnya. Nah, itu respon Komnas HAM itu seperti apa? Apa ada inovasi nggak untuk dari pengaduan kayak? Nah, kalau di bidang di Biro Penegakan HAM itu kan masing-masing bidang punya istilah masing-masing gitu. Jadi kalau di pengaduan ada namanya quick response. Quick response, oke. Iya, quick response. Quick response itu kayak misalnya contoh kasus tadi penggusuran ya. Karena penggusurannya besok gitu kan, mau nggak mau kita harus turun. Iya. Nggak usah mementingkan kepentingan kelengkapan berkas, karena setiap pengaduan itu harus ada kelengkapan berkas, ada identitas diri, misalnya kronologisnya kayak gimana gitu kan. Kalau itu dikuasakan harus ada surat kuasa khusus begitu.
Jadi kalau kan ada tuh beberapa yang dikuasakan ke LBH aja atau ke lembaga LSM yang lainnya kan gitu. Nah itu harus ada surat kuasa khusus. Nah kalau udah urgent respon atau quick respon tadi, maka tim pengaduan akan turun ke lapangan. Contoh kasus misalnya di kasus, masih ingat nggak kasus kebakaran depo Pertamina Pelumpang tuh? Oh iya. Itu nggak ada pengadu. Nggak ada pengadu. Ada pengadu tapi LSM bukan korban. Dan mereka nggak mewakili korban. Akhirnya kita turun ke lapangan untuk melihat situasi, ketemu sama warga di sana, kesulitannya seperti apa. Nah itu contoh-contoh kasus seperti itu. Oke, berarti kalau pengaduan itu nggak mesti nunggu ada pengaduan, cukup misalnya melihat di berita ada berita atau kasus peristiwa yang harus direspon, Komnas HAM bisa langsung merespon gitu Pak ya? Itu yang dinamakan pengaduan proaktif. Oke, gitu. Pengaduan proaktif itu ya? Iya. Itu inovasi juga berarti? Itu inovasi juga. Oke, tadi ada yang via online, kemudian juga ada quick respon, ada pengaduan proaktif, ada banyak berarti inovasi-inovasi lainnya Pak ya? Termasuk forum konsultasi ya? Forum konsultasi, nah itu apalagi tuh forum konsultasi Pak? Jadi forum konsultasi kan ada dua yang inovasi terbarunya. Pertama konsultasi melalui WhatsApp gitu kan. Iya. Apakah kemudian dianggap sebagai pelanggaran HAM atau enggak. Terus yang kedua melalui datang langsung gitu kan. Nah itu bisa untuk berkonsultasi ke Komnas HAM. Namun di dalam sistemnya ada proses bisnis yang namanya klinik HAM di sana. Oh klinik HAM. Iya. Oh menarik. Ini kan kerja bareng, tidak hanya kerjaan pengaduan, tetapi melibatkan semua biro, termasuk biro HHK dan juga pemajuan. Tentunya kalau pengajuan nanti arahnya ke podcast, Anggap Rasa ini kan. Oke, iya. Mana rasamu dan mana rasaku kan gitu kan. Iya. Oh jadi klinik HAM ini sebenarnya itu salah satu bentuk teman-teman pengaduan ketika misalnya ada sebelum masuk ke pengaduan berarti Pak ya? Iya. Sebelum masuk pengaduan mereka tuh sebenarnya bisa konsultasi. Iya. Bisa konsultasi apakah ini sebenarnya pelanggaran HAM atau pelanggaran hukum? Iya betul. Gitu Pak. Atau sebenarnya pelanggaran perdata atau biasa aja gitu Pak ya? Oh. Nah di situ nanti jadi kan gini ya, capek dong jawabin satu persatu. Mendingan pakai klinik HAM, nanti dikumpulin pertanyaannya, diverifikasi pertanyaannya, apakah kemudian topiknya mana nih yang mau dijawab duluan. Nah di situ ada forum konsultasi dengan komisioner. Nah komisioner itu yang nanti berpodcast bareng dengan teman-teman di Diklo gitu kan. Nah untuk menjelaskan daftar pertanyaan itu, berharap kedepannya itu seperti hukum online gitu loh. Oh iya. Ya jadi orang nggak mesti misalnya kalau misalnya ada kalau saya lihat di hukum online itu kan ada banyak kasus tuh Pak ya, udah banyak arsip kasus. Kalau misalnya mirip-mirip kita bisa merujuk ke situ. Nah betul. Ada rujukan aturan atau undang-undangnya bisa masuk ke situ begitu Pak ya? Iya betul. Oke. Ini menarik sebenarnya Pak kalau misalnya klinik HAM itu benar-benar nanti berjalan, kemudian juga banyak masyarakat yang menggunakan nih, terutama happy human, anak teman-teman muda. Nah ini akan bagus banget sebenarnya buat pemajuan HAM ya Pak. Nah jadi kalau misalnya itu Pak pengaduan nih Pak ya, pengaduan sebenarnya kalau kasus yang masuk itu Pak itu udah berapa banyak Pak? Tahun 2023 sepanjang 2023 itu ada 2.422 kasus, yang mana itu sebenarnya ada 5.000-an berkas. Jadi berkas kemudian kita telaah lagi, dari berkas itu muncullah jumlah kasus yang memang ini adalah dugaan pelanggaran HAM sebanyak 2.422. Ini menurun dibandingkan tahun 2022 itu sekitar 2.500-an gitu kan. Tapi bukan berarti kemudian berarti Indonesia sudah ini ya mulai sadar tentang hak asasi manusia. Tidak juga gitu kan. Diaminin perlu ya, tapi tidak juga gitu. Enggak juga. Makanya kemudian ada pengaduan proaktif lainnya yang tanpa kemudian ada pengaduan tadi. Nah Komnas HAM di Pokja layanan pengaduan melakukan pengaduan proaktif, turun ke lapangan. Turun ke lapangan itu melihat daerah yang paling kecil pengaduannya. Gitu. Nah itu mana Pak? Daerah mana Pak yang paling kecil itu? Ya tergantung. Jadi kita udah beberapa kali keliling. Misalnya minggu kemarin dari Lampung tuh.
Lampung. Di Lampung kita lihat daerah kabupaten kota yang paling kecil di mana? Oh, Lampung Selatan. Oh, sama Metro. Begitu kita turun, apa yang terjadi? Kebanyakan masyarakat nggak tahu bagaimana cara mengadu ke Komnas HAM. Bahkan mereka masih berpikir Komnas HAM ini LSM ya. Gitu kan. Jadi bukan lembaga negara tapi Komnas HAM ini LSM ya. Jadi begitu kita ketemu berdialog dengan warga, ternyata banyak aduannya. Kita bisa sampai 20 menerima pengaduan begitu setiap kita turun lapangan. Artinya apa? Ini juga membuka peluang mendekatkan Komnas HAM dengan masyarakat dengan adanya pengaduan proaktif. Itu. Padahal Jakarta Lampung Selatan itu deket banget. Deket banget. Gak jauh-jauh banget ya. Paling cuma laut, Selat Sunda gitu kan. Gak usah jauh-jauh ke Lampung, Banten aja banyak yang gak tahu. Banten? Iya. Banten sedikit juga itu yang ngadu. Iya. Iya, padahal kalau dilihat ya cukup lumayan sih kalau misalnya kita lihat di TV atau media cukup lumayan. Ya tinggal ketip aja kan udah nyampe Jakarta Banten gitu kan. Kalau istilahnya orang Jawa Jogja itu kan sak pelintengan buto kan gitu. Artinya kan alah cuman berapa menit sih nyampe kan gitu. Itu aja banyak yang belum tahu gitu kan. Ini artinya kita perlu mendiseminasikan HAM di setiap masyarakat sampai ke pedesaan, terutama kalangan muda nih gitu. Iya. Mereka nggak tahu karena kalau lihat di ini misalnya di websitenya Komnas, di IG-nya Komnas, mereka masih komen-komennya itu kan masih tidak paham tentang HAM gitu kan. Satu lagi ini banyak yang nanya juga nih Pak. Iya. Terkait pengaduan Komnas HAM, kemudian kan masuk ke pemantauan. Nah, penyelesaiannya itu seperti apa Pak? Kalau misalnya kasus itu udah masuk dan Komnas HAM sudah menangani, nanti itu penyelesaian seperti apa? Ya, jadi ketika masuk di pengaduan ditelaah kan oleh analis pengaduannya, ini masuk kemana nih? Masuk ke mediasi atau ke pemantauan? Karena kan tindak lanjutnya ada dua nih. Iya. Pemantauan sama mediasi. Pemantauan atau mediasi. Nah, kita bahas yang pemantauan dulu nih. Nah, habis dari pemantauan diapain nih? Nah, ya. Ya kan? Jangan-jangan cuma dibiarin ngedeprok gitu kan, data-datanya di ini enggak, di pemantauan masih dianalisis lagi dalam konteks ini dugaan pelanggaran HAM-nya di isu hak mana gitu kan. Isu hak mana, terus siapa yang pihak-pihak yang teradu di situ. Nah itu terus kemudian habis dianalisis dan terkait isu HAM-nya dan sampai main di aturan ya. Nah, barulah pemanggilan para pihak. Jadi kayak pemeriksaan di kepolisian begitu kan, ada penyelidikan di situ. Karena kan pemantauan itu kan juga dibarengi dengan penyelidikan kan gitu. Nah, diperiksa pihak-pihak teradu dipanggil. Terus apakah sampai hanya pihak teradu dipanggil tanpa kemudian turun lapangan? Turun lapangan juga. Dilihat nih objek sengketanya nih. Kalau misalnya masalah agraria gini kan dengan korporasi, misalnya masalah pertambangannya dilihat. Dicocokin bukti-bukti yang diterima oleh Komnas HAM begitu kan dari masyarakat, kemudian setelah juga keterangan dari para pihak tadi, bener nggak sih ini keterangan pengadu begitu kan. Nah kalau ditemukan dugaan pelanggaran HAM di situ, maka penyelesaiannya melalui mekanisme rekomendasi kan gitu. Rekomendasi, oke. Kalau di Undang-Undang 39 kan rekomendasinya hanya sebatas pemerintah dan DPR. Iya. Tapi di pemantauan itu dikembangkan tidak hanya rekomendasi ke pemerintah dan DPR, tapi juga ke perusahaan atau ke korporasi yang melakukan dugaan pelanggaran HAM. Apalagi sekarang kan ada bisnis dan hak asasi manusia. Jadi setiap perusahaan harus menjaga prinsip-prinsip hak asasi manusia begitu. Jadi ini harus diterapkan begitu. Itu. Di rekomendasinya berbunyi seperti itu gitu. Nah, tapi kan memang di Undang-Undang 39 itu rekomendasinya Komnas HAM dalam tanda kutip itu kan tidak bersifat memaksa ya. Iya. Bisa dilakukan, bisa juga tidak kan itu. Nah di periode 2022-2027 ini ada inovasi namanya tindak lanjut kepatuhan rekomendasi. Artinya rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh Komnas HAM ini akan dimonitoring lagi, dipantau lagi. Dipantau lagi. Dari rekomendasi A gitu ya? kan. Iya. Mana yang belum dilaksanakan oleh pihak-pihak itu? Misalnya nih contoh di kasus gagal ginjal akut lah ya, yang menewaskan 300-an anak misalnya.
dilihat nih udah dilakukan nggak sama BP POM nih, yang poin A B C-nya. Kalau belum disurati itu, yang D misalnya belum disurati, kenapa nggak melaksanakan gitu kan? Atau perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan itu ya ilegal tadi terkait dengan penambahan zat EG dan DEG ya di sirup itu juga akan disurati gitu kan? Sejauh mana kemudian ada pertanggungjawaban perusahaan di situ yang bisa dilakukan. Jadi kayak gitu. Jadi ada tim kepatuhan tim monitoring kepatuhan rekomendasi begitu. Sampai semua rekomendasinya itu dijalankan gitu Pak. Iya betul. Oke, siap. Nah, kalau yang mediasi nih Pak. Nah, kalau mediasi hampir sama ya. Hampir Tapi kalau sama. mediasi kan biasanya masyarakat memang minta dimediasi dong. Iya. Ganti ruginya begini nggak sesuai atau ganti ruginya belum keluar. Kan gitu. Makanya ketika di pengaduan selalu kita tanya, ini mau dibawa kemana? Dipantau atau Bapak Ibu hanya mau minta ganti rugi? Kalau ganti rugi ya udah kita masukkan mediasi begitu. Itu baru nanti dianalisis di situ kan. Ya sama di mediasi juga akan dianalisis hak apa saja yang dilanggar. Oke. Gitu. Nah, yang terus habis itu baru pemanggilan para pihak gitu kan, pihak teradu, kemudian dari situ baru melakukan kegiatan pramediasi. Oke. Nah, pramediasi itu maunya si pengadu ini apa sih? Maunya si teradu apa? Nah, baru setelah itu sambil kita ngasih saran harusnya begini Pak, begini kalau ingin solusi dengan tepat begitu kan, jangan ini ya kan membesarkan ego, karena mediasi Komnas ini kan bersifat rekonsiliator ya. Nah, dari situ barulah kita temukan untuk melakukan mediasi antara pihak pengadu dan pihak teradu. Nah, kemudian baik di mediasi kalau misalnya ditemukan solusi gitu kan, sudah klik ada akte perdamaian di situ. Akte perdamaian dan dinyatakan mediasi berhasil. Nah, kalau nggak berhasil gimana? Ya, kalau nggak berhasil berarti ada berita acaranya juga bahwa mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil. Nah, sehingga kemudian itu sudah bentuk final, dan ketika tidak berhasil Komnas HAM akan menyarankan apa tindakannya setelah ini gitu kan kepada pihak pengadu. Habis itu baru kasus ini ditutup. Gitu. Produk akhirnya kan berita acara mediasi, kemudian rekomendasi dari hasil mediasi kan gitu, yang dipatuhi oleh para pihak, baru itu ditutup. Nah, kalau di pemantauan setelah rekomendasi itu ditutup, tapi dalam konteks tadi ya monitoring tadi ya, kepatuhan itu masih tetap jalan gitu. Jalan ya. Dalam konteks rekomendasinya udah ditutup gitu. Kalau di pengaduan terus gimana? Ya ditutup juga ketika kita udah memberikan surat saran, surat tanggapan, ditutup udah. Gitu Mas. Jadi nanti kita arsipkan, karena nanti ujung-ujungnya di arsip pengaduan semuanya, baik mediasi maupun pemantauan di situ. Itu. Jadi semuanya diarsipkan, kemudian nanti juga kalau misalnya kasusnya ada banyak nih, polanya Pak gitu Pak ya. Kan misalnya kan kita bisa ngeliat ada pola, misalnya penggusuran nih sama semua nih misalnya gitu kan. Itu kan bisa buat kajian dan penelitian juga gitu Pak ya. Iya betul. Oke. Iya. Nah Pak, gini Pak. Jadi kalau untuk teman-teman atau Happy Human nih Pak, kalau mereka punya masalah hak asasi manusia atau misalnya mereka ngerasa ada pelanggaran HAM tuh, ada saran-saran nggak buat mereka tuh Pak? Ya kalau saran-saran atau pesan tadi, gitu Pak. Harus berani speak up ya. Tapi yang jelas ketika melakukan pengaduan di Komnas harus ada tindakan pendahuluan. Mereka sudah melakukan misalnya pelaporan ke polisian misalnya kan, atau pelaporan ke pihak terkait tapi tidak direspon, diabaikan begitu. Nah itu langsung mengadu aja ke Komnas. Tapi kalau misalnya belum mengadukan, misalnya kayak ke KGBO misalnya, kekerasan gender berbasis online misalnya, nah, kemudian belum melapor ke polisi tapi ke Komnas HAM, ya nggak bisa juga, harus laporan ke polisi dulu. Kalau memang polisi tidak merespon, baru ke Komnas begitu loh. Itu artinya ya berani speak up, berani untuk mengadukan kan gitu. Baru nanti ada tindakan dari Komnas kan gitu. Itu berarti kalau kasus yang tadi itu polisinya kena, yang pelaku KBBO-nya kena juga Pak. Gitu.
Kan kita pasti akan manggil polisi dong. Iya, pastilah Pak. Karena mereka yang punya kewenangan itu. Minimal kita panggil Irwasumnya kan, Mabes Polri kan gitu. Ini gimana sih kasus ini loh? Ada puluhan kasus kayak kemarin di bulan Desember kan kita panggil Irwasum. Mabes Polri ini ada puluhan kasus nih, belum ada penyelesaian nih. Justru malah polisi ini kan pihak yang teradu paling banyak di Komnas HAM. Gitu, selain korporasi maupun pemerintah daerah. Oh, peringkat pertama tuh polisi. Pertama polisi. Kedua korporasi. Okay. Perusahaan lah, privat ya, swasta baik BUMN maupun ini. Yang gede-gede pastinya Pak ya. Okay. Tapi yang kecil juga ada juga. Oh, yang kecil ada juga. Iya, tapi kebanyakan yang gede-gede kan gitu. Kebanyakan yang gede-gede. Baru pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Gitu. Iya. Itu mungkin Pak ya. Happy Humans. Tadi kita udah bicara dengan Pak Hari Kurniawan, Komisioner Pengaduan Komnas HAM periode 2002-2027. Jadi banyak inovasi sebenarnya Pak ya. Banyak inovasi yang telah dikembangkan. Dan saya dengar juga ruangannya baru Pak ya. Ruangannya baru dan futuristik kan. Iya, ruangannya baru. Nanti nih di podcast kita ini nanti kita akan lihat nih sebenarnya kondisi ruangan pengaduan Komnas HAM itu kayak gimana sih. Itu kalau dilihat itu memang udah pertama ramah anak Pak ya. Iya. Itu kalau nggak salah itu ada kids corner. Iya. Terus kemudian juga itu ramah disabilitas dong. Ramah disabilitas tuh juga. Duham online. Ketika di launching, saya suruh teman-teman tunanetra untuk unboxing. Bukan Dendi lah, kalau Dendi kan staf Komnas mesti jawabannya bagus ini kan. Produknya Komnas sendiri nggak berani dia ngeritik. Iya. Kita kasihlah ke orang lain gitu kan. Bisa dipotong gajinya deh Pak. Iya bisa dipotong kalau dia ngeritik bisa-bisan. Bisa kena SP1 SP3 kan gitu. Bercanda Den. Nah itu terus saya minta ke aktivis-aktivis di Babel waktu itu. Saya sama Mas Joni Yulianto, dia direktur Sigap. Kita podcast, jadi mengunboxing itu di podcastin sama Mas Joni. Oke. Kesimpulannya ini akses banget nih katanya. Ya hanya 2-3 tombol yang belum akses tapi masih bisa diperbaiki. Nah saya langsung bilang ke teman-teman 2-3 tombol nggak diperbaiki dan sekarang akses banget. Wih, enak banget kayaknya. Udah enak banget kayaknya. Iya. Dan di Duhan kalau saya lihat juga tuh, kalau teman-teman lihat kalau buka di duhanonline.go.id itu bentuknya peta Pak ya. Iya. Bentuknya peta, tapi kalau misalnya mau minta data yang lebih dalam, tapi bukan nama ya Pak ya. Bukan nama korban, bukan nama pelaku. Itu bisa kontak ke Komnas HAM juga Pak ya, ke bagian pengaduan juga ya. Boleh. Iya, jadi kalau Happy Human misalnya bisa mau penelitian Pak ya. Mau melalui WhatsApp bisa. Jadi kita punya WhatsApp ya, layanan WhatsApp di Komnas HAM itu yang di pengaduan itu bisa tak sebutin sekarang ya. Mungkin nanti bisa ditaruh di bawah sebagai ini ya. Coba sebutin aja Pak, sebutinnya nggak apa-apa Pak. 0812 2679 8880. Iya. Oke. Nah, nanti kita akan lampirkan di layar kita ini. Itu nomor WhatsApp dari layanan pengaduan. Nah, teman-teman juga misalnya kalau soal pengaduan pelanggaran HAM atau apapun bisa konsultasi di situ Pak ya. Bisa. Magang pun bisa lewat situ. Oh, magang bisa lewat situ juga. Bisa lewat situ. Nah, tuh Happy Human tuh. Itu ada potensi tuh. Potensi, dimanfaatkan aja gitu kan. Kalaupun misalnya mau minta data buat skripsi, buat apa gitu kan Pak ya. Itu bisa dari situ juga Pak ya. Bisa. Nanti pasti dikasih formnya sama adminnya. Iya. Gitu. Jadi Happy Humans, nah itu hasil ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Hari Kurniawan. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton Ruang Tangga Prasa. Kami masih menunggu feedback saran dari Happy Humans. Tinggal kirimkan melalui email ke tanggaprasa@komnasham.go.id. Dan Happy Humans juga sebenarnya bisa ikuti juga perkembangan dari channel Tangga Prasa kita ini di Instagram @komnasham, kemudian di Twitter @komnasham, Facebook Komnas HAM, YouTube Komnas HAM Channel, dan live chat di website tanggaprasa.id setiap hari kerja pada jam 1 hingga jam 3 sore. Terima kasih Pak Hari Kurniawan yang telah menemani kita selama mungkin setengah jam kurang gitu ya.
Ini banyak banget yang udah di-spill nih ya soal layanan-layanan pengaduan. Kemudian juga teman-teman bisa magang juga nih. Ya, Happy Humans bisa magang juga di sini. Kemudian bisa Happy Humans bisa minta data misalnya dari nomor WhatsApp kita. Terima kasih semua Happy Humans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sampai ketemu di Rabu depan. Halo Happy Humans.